Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih gangguan dan pembekuan darah pada masa hamil itu apa? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, teman-teman, jadi gangguan pembekuan darah pada masa hamil ini adalah kondisi medis di mana proses pembekuan darah terganggu, baik karena kekurangan atau ketidakcukupan faktor-faktor pembekuan darah maupun karena gangguan dalam mekanisme pembekuan itu sendiri. Nah, bagaimana proses pembekuan darah yang normal? Jadi, proses pembekuan darah yang normal ini melibatkan rangkaian reaksi biokimia yang kompleks yang mengarah pada pembentukan bekuan darah untuk menghentikan pendarahan setelah cedera. Nah, teman-teman, gangguan ini dapat berupa kekurangan faktor pembekuan tertentu, gangguan dalam aktivitas faktor-faktor tersebut, atau masalah dengan komponen lainnya dari sistem pembekuan darah, seperti perubahan hormon, stasis aliran darah, dan trombosit. Apa saja jenis gangguan pembekuan darah yang terjadi pada masa kehamilan? Yang pertama ada hemofilia. Apa sih hemofilia itu? Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan tertentu. Biasanya faktor 8 hemofilia A dan faktor 9 hemofilia B. Dampak hemofilia pada kehamilan. Wanita dengan hemofilia memiliki risiko perdarahan yang lebih tinggi selama persalinan dan pasca persalinan. Meskipun hemofilia umumnya tidak mempengaruhi kemampuan untuk hamil, manajemen perinatal yang hati-hati diperlukan untuk meminimalkan risiko perdarahan. Sindrom antifosfolipid menyebabkan pembekuan gumpalan darah abnormal di dalam pembuluh darah. Hal ini disebabkan oleh antibodi terhadap fosfolipid yang penting dalam proses pembekuan darah. Nah, di sini ada gejala dan komplikasi pada kehamilan. Gejala APS termasuk trombosit, kemudian keguguran berulang, dan komplikasi kehamilan seperti preeklamsia dan kelahiran prematur. Pengelolaan melibatkan penggunaan antikoagulan untuk mencegah gumpalan darah dan meminimalisirkan risiko komplikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dan faktor dari DVT, yaitu deep vein thrombosis. Jadi DVT ini adalah pembekuan gumpalan darah di dalam vena, biasanya terjadi pada kaki. Nah, lalu emboli paru ini terjadi ketika gumpalan darah ini berpindah ke paru-paru sehingga menyebabkan obstruksi. Faktor risiko pada kehamilan termasuk peningkatan produksi hormon yang mempengaruhi pembekuan darah, mobilitas yang terbatas, dan tekanan dari rahim yang berkembang. Lalu, untuk diagnosis deep vein thrombosis ini melibatkan pemeriksaan ultrasonografi. Sementara untuk emboli paru biasanya mungkin melalui pemeriksaan CT scan dada. Nah, jadi gangguan pembekuan darah herediter ini adalah kondisi yang disebabkan dan diwariskan oleh mutasi genetik yang mempengaruhi faktor-faktor pembekuan darah. Hal ini mencakup efisiensi pembekuan darah yang berfungsi untuk mencegah perdarahan pada masa kehamilan. Gangguan ini termasuk defisiensi protein C dan S, di mana kedua protein ini merupakan protein atau protein pengencer darah alami yang membantu mengontrol pembekuan darah. Kekurangan protein ini dapat meningkatkan trombosis jika pengelolaannya tidak hati-hati, terutama pada masa kehamilan, dan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Bagaimana cara mendiagnosis serta pencegahan dan pengobatan pada pembekuan darah di masa kehamilan? Pertama, mendiagnosisnya bisa melalui pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium pertama yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan urin. Di sini kita akan mendeteksi proteinuria, yaitu protein dalam urin, mencegah untuk terjadinya infeksi saluran kemih pada masa kehamilan. Yang kedua, adanya pemeriksaan darah. Di sini kita akan memeriksa kadar hemoglobin atau hemotokrit. Di sini kita akan dapat melihat apakah adanya gangguan pembekuan darah. Dan yang ketiga, bisa juga kita melakukan pemeriksaan hati dan fungsi ginjal. Ini pemeriksaan klinis dan anamnesis pada pembekuan darah kehamilan. Pertama,
pembengkakan pada kaki dan tangan, serta penyakit yang disertai yang dibawa oleh pasien. Adapun pengobatan yang dapat dilakukan pada pencegahan pembekuan pada darah ibu hamil, pertama, ibu hamil dapat dianjurkan mengonsumsi obat antikortikosteroid untuk mencegah paru-paru janin pada masa prematurnya lahir nanti. Dan dua, kita akan dianjurkan mengonsumsi antikonvulsan, di mana di situ untuk mencegah ibu kejang pada masa preeklamsia atau eklampesia. Dan juga di sini kita akan melakukan pencegahan pada risiko tinggi ibu pada pembekuan darah. Kita akan menganjurkan nutrisi yang bagus, seperti ibu tersebut dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin E dan C serta kalsium yang tinggi. Terus kita akan menjaga nutrisi pasien dengan makanan yang bergizi, dan juga di sini kita akan menjaga ketat dalam pemeriksaan riwayat penyakit yang dibawa oleh ibu tersebut, seperti pemeriksaan tekanan darahnya, agar tidak menjadikan risiko tersebut tertinggi. Dan juga pada pengobatan dan pencegahan tersebut dilakukan oleh pihak keluarga yang bersangkutan, dan di situ akan dilakukan pemeriksaan rutin dan harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.